Apa hikmah Allah menetapkan musibah-musibah dalam kehidupan kita? Apa hikmah Allah membuat kita menangis, Allah membuat kita bersedih, Allah membuat perasaan kita tidak enak dalam menjalani hari-hari, ujian-ujian yang Allah berikan, apa hikmahnya? Hari ini kita akan membahas beberapa hikmah Allah menetapkan musibah-musibah untuk kita semua. Kenapa Allah tidak membiarkan kehidupan kita tenang, bahagia, datar begitu saja, tapi Allah membuat kehidupan kita kayak roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita bahagia, kadang kita bersedih. Apa hikmahnya? Maka kita lihat teman-teman sekalian, hikmah Allah menetapkan musibah kepada kita, yang membuat kita harus menerima ridha terhadap ketentuan Allah apapun itu. Tugas kita hanya menjalani saja sampai akhir nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah menetapkan musibah yang pertama, musibah itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lihat siapakah yang mampu bersabar di antara kita. Seseorang tidak akan teruji keimanannya kalau tidak diberikan ujian demi ujian. Sebagaimana kalau kita sekolah, guru tidak akan pernah tahu kualitas diri kita kalau tidak diberikan ujian demi ujian. Begitu pula dengan kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian, musibah itu hadir sebagai ujian karena Allah ingin lihat siapakah yang mampu bersabar di antara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah Allah menetapkan musibah kepada kita, sahabat sekalian, untuk membersihkan hati manusia supaya lepas dari sifat-sifat yang buruk. Karena ketika musibah datang, maka segala kesombongan, ujub itu akan berubah menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Terkadang kalau kita gembira, kita kaya raya, kita sehat, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah sudah memberikan sakit, misalnya kepada kita, Allah berikan ujian kematian pada salah seorang keluarga kita, Allah berikan kita ujian bangkrut misalnya, atau ujian-ujian kesedihan apapun, maka itu akan membuat kita terlepas dari sifat buruk yang berupa kesombongan dan ujub, menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya yang kedua. Hikmah yang ketiga, kenapa Allah memberikan musibah dan ujian kepada kita, teman-teman sekalian, agar iman seorang mukmin menjadi kuat. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kuat, bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Orang tua kita tidak abadi. Orang-orang yang kita cintai tidak abadi, tidak bisa bersama-sama terus bersama dengan kita atau menolong kita. Harta kita juga tidak abadi. Posisi segala macam tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu Allah berikan kepada kita agar iman kita menjadi kuat, agar kita tahu satu-satunya tempat kita bisa bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, hikmah dari ujian yang hadir dalam kehidupan kita adalah agar iman kita sebagai seorang mukmin semakin kuat. Kemudian yang keempat, hikmah ketika Allah berikan musibah kepada kita, sahabat sekalian, musibah menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Allah bisa berkehendak apapun yang Allah inginkan, sebaliknya kita tidak memiliki daya upaya sekecil apapun. Jadi hikmah kenapa Allah kasih musibah untuk kita, supaya kita sadar betapa maha kuat dan maha besarnya Allah dan lemahnya kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak berdaya apa-apa. Ketika Allah sudah berkehendak apapun, tugas kita hanya menjalani saja. Kita hamba Allah yang begitu lemah, sementara Allah begitu kuat. Yang kelima, kenapa sih Allah kasih musibah-musibah dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian? Karena dengan adanya musibah, kita jadi semangat terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bangun di sepertiga malam terakhir untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa dengan khusyuk. Terkadang kalau kita dikasih bahagia, dikasih sehat, dikasih seluruhnya lancar, doa kita nggak khusyuk. Tapi kalau kita dikasih sedih, kalau kita dikasih down, kalau kita dikasih rapuh, maka pada saat kita berdoa, kita akan menikmati doa itu, karena kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kemudian, yang keenam, kenapa sih Allah harus kasih musibah dalam kehidupan kita, harus kasih kesedihan dalam kehidupan kita? Maka hikmahnya adalah, musibah itu akan membangunkan seseorang yang sedang lalai. Selama ini lalai, selama ini santai-santai dalam jalani hidup, maka musibah membangunkan kita yang sedang lalai untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini dengan penuh arti. Untuk sungguh-sungguh mencintai orang-orang sekitar kita dengan sepenuh hati, untuk sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain misalnya. Jadi yang keenam, musibah itu membangunkan seseorang yang sedang lalai.
Kadang kita harus dikasih sakit dulu, baru kita bisa menghargai arti sebuah kesehatan. Kadang kita harus dikasih orang yang kita cintai meninggal dulu, baru kita menyadari betapa pentingnya orang-orang itu di sekitar kita. Betapa pentingnya untuk kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita sebelum kita menyesal. Misalnya begitu. Yang ketujuh, kenapa sih Allah kasih musibah kepada kita? Yang mana kita harus ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu baru dirasakan, yang ketujuh, nikmat itu baru dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru merasakan nikmatnya sehat kalau kita sudah mendapatkan sakit. Uma sering bercerita tentang ini. Dulu Uma ngelihat anak Uma 1, 2, 3 sehat ya biasa aja, tidak sesuatu yang sangat disyukuri. Tapi begitu melihat Sulaiman Allah kasih kelainan genetik, dan pada saat awal-awal kelahirannya nggak bisa nangis, pada saat awal-awal kelahirannya menelan juga agak sulit sehingga harus pakai selang. Jadi baru merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kalau bayi itu menangis, nikmatnya kalau bayi itu bergerak, karena dikasih oleh Allah ujian anak yang punya kelainan genetik. Jadi lebih banyak bersyukur. Sekarang jadi lebih bersyukur tentang arti kehidupan ketika papanya Uma meninggal dunia misalnya. Jadi bersyukur setiap bangun pagi bisa hidup lagi, bisa bernafas lagi, ngeliat anak-anak, ngeliat ibu, ngeliat orang-orang yang kita cintai bangun pagi itu bisa hidup lagi, itu bersyukurnya luar biasa. Itu semua bisa dirasakan ketika kita pernah merasakan lawannya, kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita pernah sakit. Kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan kalau kita pernah merasakan kesepian. Kita pernah bisa merasakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai kalau kita pernah merasakan kehilangan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kenapa Allah kasih musibah dalam kehidupan kita? Hikmahnya yang ketujuh adalah nikmat itu baru bisa dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Yang kedelapan, hikmah Allah memberikan musibah kepada kita, teman-teman sekalian, karena dengan adanya musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang lebih berempati, lebih bersimpati, lebih mengasihi sesama. Kalau kita dikasih bahagia terus, dikasih nikmat terus, nggak terbentuk rasa simpati dan empati kita. Tapi kalau kita dikasih ujian-ujian kesedihan oleh Allah, maka kalau ada orang lain mengalami kejadian yang serupa, kesedihan yang serupa, kita bisa merasakan kesedihan itu dan kita bisa berempati dan kita bisa menolongnya. Maka musibah itu mengasah hati kita untuk lebih lembut, untuk lebih peka, teman-teman sekalian. Kemudian yang ke-9, kenapa sih Allah harus kasih musibah dalam kehidupan kita? Karena musibah itu adalah jalan hidayah. Banyak sekali orang-orang yang berubah loh ketika Allah kasihkan ujian kesedihan untuknya. Coba lihat di sini, ada ratusan para penghafal Quran. Sebagian besar menghafalkan Quran ketika ada kejadian dalam kehidupannya. Rata-rata kalau ditanya, kenapa menghafalkan Quran? Ayah saya baru meninggal sebulan lalu, ibu saya meninggal, atau adik saya meninggal, atau ada kejadian sedih dalam hidupnya yang membuat itu menjadi jalan hidayah baginya untuk menghafalkan Quran. Karena nggak sempat berbakti selama hidup bersama dengan orang tua. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, salah satu cara berbaktinya memberikan mahkota kemuliaan dengan menjadi para penghafal Quran. Banyak juga yang begitu, ya kan? Di Maskan Hufaz banyak yang seperti itu. Jadi musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, adalah jalan hidayah untuk kita. Banyak sekali kisah-kisah kesedihan di Maskan Hufaz yang Uma tahu, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, atau nggak pernah ketemu ibunya belasan tahun, atau ada kisah salah seorang santri yang adiknya tergulung ombak jadi meninggal dunia dan sebagainya. Maka musibah itu menjadi jalan hidayah baginya untuk menjadi anak yang salihah, menjadi anak yang saleh, menjadi seorang anak yang baik, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintai lagi di surga nanti. Kemudian yang ke-10, sahabat sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Kenapa sih? Kenapa sih ya Allah harus dikasih kesedihan demi kesedihan? Karena musibah itu adalah ladang pahala, sahabat-sahabat sekalian. Ladang pahala, kalau teman-teman sabar, teman-teman ridha terhadap ketentuan Allah, itu menjadi pundi-pundi pahala untuk kita. Dan yang ke-11, kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Musibah, kesedihan itu pasti akan terjadi kepada kita, tapi tenang saja, itu tidak berlangsung selamanya.
Namanya kesedihan tidak ada abadi, namanya kebahagiaan juga tidak ada abadi. Dunia begitu rendah, sahabat sekalian. Kita ini seperti seorang musafir yang sebentar saja jalan mengarungi dunia ini, kemudian akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Jadi, segala macam ujian-ujian musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ke-11 menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina, itu hanya sebentar saja, hanya sementara saja, tapi akan abadi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, kenapa Allah kasih musibah kepada kita? Sebelum kita nanti belajar bagaimana cara kita ridho terhadap musibah dari Allah, bagaimana cara kita ridho terhadap takdir dari Allah. Yang ke-12, apa sih hikmah Allah kasih ujian-ujian kesedihan untuk kita? Apa sih hikmah Allah kasih musibah untuk kita? Yang ke-12, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya dibanding dengan diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu. Allah harus kasih kita miskin mungkin untuk kita belajar, untuk tidak sombong. Allah mungkin harus kasih kita sakit mungkin supaya kita bisa menghargai arti kesehatan. Allah kasih kita orang-orang kita cintai meninggal dunia dulu mungkin supaya kita tahu bahwa kita hanya bisa bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin seperti itu. Dan kita belajar tangguh, belajar sabar, belajar kuat, belajar untuk lebih tawadu, makanya Allah kasih musibah demi musibah. Jadi yang ke-12 tadi hikmah kenapa Allah kasih musibah untuk kita. Allah mengetahui yang terbaik untuk kita, sahabat sekalian. Allah ingin kita sabar, ingin kita kuat, ingin kita matang, ingin kita lebih dekat kepada Allah, ingin kita lebih khusyuk ibadahnya kepada Allah. Allah lebih tahu yang terbaik dibanding dengan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kenapa Allah kasih musibah untuk kita? Karena kita tidak tahu akhir urusan kita seperti apa. Kita tidak pernah tahu.